Halo semuanya, perkenalkan aku Alesya Maeswari Paskarenata dari Fakultas Hukum. Jobdesk aku selama KKN adalah aku berperan sebagai tim hubungan masyarakat. Sedangkan jobdesk aku dalam program kerja multidisiplin kelompok 2, aku berperan sebagai narah hubung antara warga dengan kelompok kami. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Riana Fatima Deborah Bubun dari Fakultas Hukum. Jobdesk aku selama KKN adalah sebagai sekretaris dan jobdesk aku dalam pelaksanaan program kerja di kelompok adalah sebagai moderator dalam pelaksanaan program kerjanya. Halo, perkenalkan nama saya Renalnias Putra Deli dari Fakultas Hukum yang dimana di kelompok 2 KKN saya berperan sebagai divisi acara dan juga sekaligus pendamping mentor mengajar anak desa dan juga proses teknis pembuatan dan pencetakan media sosialisasi Bedung Susu dan Kelor. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Naila Zakia Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi IUP. Jobdesk aku selama KKN adalah sebagai member dari divisi media yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan di tiap penugasan selama KKN. Juga jobdesk aku selama penugasan kelompok adalah sebagai mentor yang mengajari anak-anak berbahasa Inggris. Terima kasih semuanya. Halo, perkenalkan aku Ari Budi Wiratmoko dari Fakultas Sosial FPR. Jobdeskku selama KKN menjadi bagian perlengkapan. Lalu untuk jobdesk pada pelaksanaan program kerja kelompok sebagai logistik dan dokumentasi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Naila Amani Fatihah Putri dari Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Jobdeskku selama KKN ini adalah menjadi humas dan menjadi pemateri di salah satu program kerja KKN ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Muti Auliana dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jobdesk aku di KKN ini adalah sebagai wakil ketua dan jobdesk aku di kelompok adalah memaparkan materi terkait pemasaran batik Kebun Indah. Hai, perkenalkan nama aku Mayang Putri Kinanti dan aku berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi. Selama KKN ini aku bertanggung jawab sebagai humas dan dalam program kerja sosialisasi digitalisasi showroom batik Desa Kebon Bayat atau workshop pemasaran batik Desa Kebon Bayat menggunakan AI, aku ditugaskan sebagai pemateri 1 dan mentor praktek menggunakan AI yaitu Canva AI dan ChatGPT. Halo semuanya, perkenalkan aku Ainur Mardia dari Fakultas Ilmu Budaya. Selama KKN, jobdesk aku berperan sebagai penanggung jawab konsumsi dan dalam program multidisiplin, sosialisasi, digitalisasi showroom batik Bayat, pemasaran batik Kebon Bayat dengan bantuan AI. Jobdesk aku berperan sebagai pendamping mentor praktek penggunaan ChatGPT dan Canva AI. Perkenalkan nama saya Diva Isran Fadila. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Saya selama KKN bertugas sebagai PDD dan menjalani proker multidisiplin 2 yaitu workshop penggunaan AI kepada pengrajin batik Desa Kebon. Saya bertanggung jawab sebagai PDD. Hai semuanya, kenalin nama aku Ege Bagas dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2022. Aku di sini jobdesk aku adalah wakil ketua acara dan kalau di proker sendiri jobdesk aku sebagai ketua kelompok. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fiona Putri Capat dari Fakultas Hukum. Jobdesk aku selama KKN dalam tim adalah sebagai sekretaris dan jobdesk aku selama KKN dalam kelompok adalah sebagai editor materi presentasi sekaligus pengajar dalam pelaksanaan workshop. Oke, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Panas-panas masih mau untuk kumpul bareng teman-teman KKN di sini, ibu-ibu. Mungkin kita juga gak akan lama-lama kok ibu-ibu. Kita cuma ngasih tips and trick aja buat ibu. Aduh, malah kelupaan nih ibu-ibu yang di depan ya. Monggo silahkan ibu-ibu dicoba dulu. Pangan dari bahan pangan gitu. Nah, pada saat saya observasi atau saya survei, si kemudian memiliki susu dari bubuk daun kelor. Nah, susunya sendiri ini kan juga udah memiliki gizi yang tinggi ya. Tambah lagi sampai bubuk daun kelor Yang daun jadi bubuk seperti ini nih. Gimana nih? Jadi cara pembuatannya itu yang pasti daun kelornya ya ibu. Daun kelornya diambil setelah dipetik
detik itu dicuci lalu habis itu direndam dengan air hangat. Jelas daunnya bubuk daun kelor. Kemudian selanjutnya ada susu UHT. UHT yang seperti ini ya ibu-ibu, tapi kalau misalkan di pasar nggak ada, pakai susu apa aja bebas ibu-ibu. Rasanya tetap sama, yang penting kualitas dan gizi yang ada di dalamnya. Seperti itu ya ibu-ibu. Kalau yang Nutrijel ini tuh bentuknya agak jigging. Jadi kita ini mau buat kenyal. Jadi kita nih daun kelor ini kenapa harus dilarutin dan harus disaring? Karena nanti bubuk daun kelornya ini tuh akan mengendap di pudingnya. Nah itu yang bikin jadi lebih pahit. Baik, ini kita bikin 500 ml susu ya. Oke, dilarutkan. 1,6 gram itu berapa sih pastinya? Seperti itu ya ibu. Bingung kan ibu-ibu ya. Nah, tapi biasanya saya yakin ya ibu-ibu ini tangannya lebih bisa lebih memiliki ini ya betul. Ya dikira-kira aja. Berapa banyak, untuk berapa gitu. Saya yakin ibu-ibu sudah bisa menakar sendiri. Kalau kita kan mahasiswa masih belum mantep ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau masakan ibu itu adalah masih di wadahnya, nanti setelah sudah dituangkan kita tunggu sampai dia resep ya mbak. Iya, sampai udah nggak teksturnya lembut, terus nggak berasa pahit meskipun menggunakan daun kelor. Tadi ibu-ibu yang udah nyobain ada rasa pahit dari daun kelornya nggak ibu? Nggak ada kan ya? Betul. Enak pokoknya. Iya, buat nyemil-nyemil kan manis-manis gitu. Baik, mungkin kalau dari saya sendiri untuk pembuatan daun kelor ini sudah cukup. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mbak Deborah selaku MC ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih Mbak Naila. Oh ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan nih ibu-ibu terkait prosesnya, bahannya. Oke ibu. Panas, terus ada proses pengeringan. Apakah kandungannya gizinya itu masih tetap bagus atau sudah berkurang ya karena ada proses nggak benar gitu loh maksudnya. Terima kasih pertanyaan sudah saya lakukan juga kepada dosen. Itu kandungan gizinya itu tetap ada, meskipun berkurang itu hanya kecil. Namun kan waktu pas direndam dengan air hangat itu juga hanya sebentar, hanya 30 detik gitu. Jadi kandungan gizinya masih tetap terjaga stabil. Kalaupun emang harus berkurang itu juga tidak berkurang banyak. Terus kemudian setelah jadi bubuk ini juga sudah nggak berkurang sih untuk kandungan gizinya. Begitu. Apakah sudah menjawab ibu? Jadi kandungan gizinya tetap terjaga. Sehat dan yang saya tanyakan, yang dipakai ini daun kelor yang muda apa yang setengah tua apa yang tua? Terima kasih. Terima kasih ibu pertanyaannya. Untuk daun kelornya yang setengah tua aja, yang masih muda. Yang tengah tua ya. Sedang aja pokoknya, nggak yang tua banget, nggak yang muda banget juga. Kalau misalnya tidak di-blessing, bisa nggak? Jadi supiran dasar itu kan? Blessing ya ibu, iya. Bisa Pak Ibu. Jadi blessing itu harus direndam. Maksudnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari daun kelor itu sendiri kan kita mengambilnya dari pohon gitu ya. Nah itu untuk menghilangkan kotorannya supaya lebih bersih gitu dan kandungannya juga nggak terkontaminasi. Ini hanya sepengetahuan saya ya. Dressing itu mungkin salah satunya untuk mengurangi rasa lambung itu. Atau juga karena itu kan air panas. Dan air panas. Kalau misalnya membersihkan, maaf, mungkin dengan mencuci saja sudah cukup. Oh iya. Maksud saya seperti itu. Oh ya mungkin tetap harus direndam dengan air hangat itu untuk mengurangi rasa lambung dan sekalian juga untuk membersihkan. Iya, betul. Kasih ya Ibu dalam kerja kita dan juga semoga ilmu yang kita bagikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian di rumah. Terima kasih ibu-ibu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih
bagian dari promosi dan edukasi budaya. Kemarin ada UB tahun 2023. Iya. Lalu ada workshop. Nah, di sini pertama saya breakdown dari strength-nya dulu atau kekuatan. Yang pertama, yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Mungkin kelemahan yang pertama yang terlihat yaitu banyaknya, lalu kedua hemat biaya. Karena banyak AI sekarang itu tidak menggunakan biaya, walaupun ya memang fitur-fiturnya harus mungkin karena terjadi era digitalisasi akhir ini, itu sebenarnya kalau master dari packaging ya, bisa dari plastik, bisa dari atau bahkan bisa dari kayak ada botnya sendiri atau ada admin khusus yang di tahu. Kan itu menjadi sebuah pertanyaan bahwa gimana cara marketing itu kan yang banyak promosi, AI ini bisa loh bantu kita buat promosi gitu. Jadi kita bisa dari tangan pengrajin desa kebun lahir batik dengan cerita dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. So, ibu bisa langsung share posternya ke pembeli atau ke mungkin ibu mau ada acara apa gitu. Jadi sangat Namanya pengusaha yang pengen efisiensi dalam anggaran. Jadi mereka harus ada yang berinvestasi. Oh iya benar. Aku nek garap anu ya teko iki request. intinya cuma satu, dan itu nggak ada ilmu pastinya. Bagaimana cara orang tahu tentang Apa bahasa Inggrisnya biru? Blue. Benar. Bahasa Inggrisnya abu-abu? Gray. Bahasa Inggrisnya kuning? Yellow. Hijau? Green. Ulang lagi tadi, merah? Red. Ada yang ingat gak tadi ungu apa? Ungu. Purple. Kita bakal mewarnai nih. Nah, nanti kita naik, yang kemarin udah ke atas, kita naik lagi ke atas. Dimas dengerin aku? Oke. Terus habis itu jangan buru-buru, pelan-pelan, nanti semuanya ke bagian keempat. Dan kalau misalkan mau ke toilet atau misalkan kebelet, bilang aja ke kakaknya ya. Dan bisa setuju semuanya? Oke, sip, semuanya keren di sini. Sekarang kita masuk ya teman-teman ya. Oke, kita masuk. Ikutin sama Arif. Teman-teman.
Bisa tuh bahasa Korea lagi. Bener gak teman-teman? Bener. Bener gak teman-teman? Dadah.
Ini ibu-ibu udah pada siap belum? Angkat tangannya yang sudah siap. Ya. Dipukul perutnya ibu-ibu. Mundur. Kakinya ibu, kakinya. Kasih semangat sekali lagi.